Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, minggu ini kita akan melanjutkan diskusi kita minggu kemarin terkait dengan karya tulis ilmiah yang sebelumnya sudah pernah kita mengerjakan juga terkait dengan karya tulis populer. Untuk minggu kemarin dan minggu ini giliran kita untuk membahas terkait dengan karya tulis ilmiah. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Itu karya tulis ilmiah merupakan suatu goals ya, sebenarnya salah satu goal dari teman-teman untuk bisa nanti teman-teman lulus menjadi sarjana di Universitas Negeri Malang. Karena hasil akhir dari kelulusan itu biasanya diambil dari salah satunya karya tulis ilmiah. Jadi skripsi yang teman-teman pakai adalah nanti dibuat dalam bentuk sachet atau dibuat dalam bentuk mini ya, mini skripsi. Jadi proposalnya tetap ada bab 1, bab 2 dan bab 3, namun nanti saat ujian skripsi teman-teman akan banyak membahas di artikel ilmiah yang dalam bentuk karya tulis ilmiah, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa melihat contohnya di Prevensia, di jurnal Prevensia, nanti saya sebutkan linknya. Teman-teman bisa melihat contoh dan bentuk jurnal ilmiah yang isinya adalah artikel-artikel ilmiah. Itulah nanti teman-teman menjadi salah satu aspek untuk bisa teman-teman lulus, begitu teman-teman. Nah, kemarin sudah judul ya, abstrak, kemudian kata kunci, pendahuluan. Pendahuluan itu sudah ya kalau nggak salah ya. Jadi terkait dengan pendahuluan itu harus ada 3 aspek ya yang harus teman-teman munculkan dalam sebuah pendahuluan, yaitu yang pertama adalah urgensi, novelty, kemudian solusi dari teman-teman. Lalu tata kerja atau bahan dan metode, material and method biasanya kalau di jurnal internasional itu terkait dengan hal-hal yang digunakan pada saat penelitian atau pada saat riset itu, atau pada saat membuat artikel itu, proses yang teman-teman lalui bagaimana gitu. Jadi mulai dari bahan membuat untuk artikel itu apa, kemudian peralatan utama dan cara, lalu rancangan penelitian. Untuk rancangan penelitian memang teman-teman belum belajar di sini ya. Jadi nanti belajarnya di semester-semester, kalau tidak salah semester 6 itu mulai belajar mengenai metode penelitian. Namun teman-teman sudah tahu saja bagaimana bentuk dari sebuah artikel ilmiah. Ini jadi merupakan sebuah prosedur untuk rancangan penelitian. Lalu kaitannya yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian itu sendiri, teman-teman. Kemudian ada lagi nanti bagian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini biasanya dijadikan satu, ada juga yang disendiri-sendirikan. Tapi di jurnal Prevensia, yang jurnal jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat FIKUM itu disendirikan. Jadi ada hasil, ada pembahasan. Di hasil ini adalah menjelaskan mengenai hasil. Jadi biasanya banyak tabel di sini. Jadi hasil data-data yang relevan, ya, yang relevan saya garis bawahi, dan yang sudah diolah itu akan ditampilkan dalam artikel ilmiah. Kemudian data itu dalam bentuk tabel biasanya, nah nanti ada uraiannya. Uraiannya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk menjelaskan tren tabel itu. Nanti di tabel bagaimana. Jadi tidak mengulang isi tabel, tapi menjelaskan tren tabel itu. Mulai meningkat atau menurun, itu harus dijelaskan trennya. Gitu ya teman-teman. Kemudian untuk pembahasan, yaitu sebenarnya menjelaskan secara detail informasi dari hasil. Jadi di pembahasan ini adalah membahas terkait hasil yang sudah kita dapatkan dengan menguatkan menggunakan literatur-literatur yang ada di artikel yang lain, di penelitian yang lain. Bisa kita dapatkan dari search engine, silahkan mau pakai Google Scholar, mau pakai ResearchGate, mau pakai portal Garuda, atau PubMed, Elsevier, itu silahkan, bebas. Dan memang untuk pembahasan ini sangat kuat kalau bisa dikuatkan dengan teori dari internasional yang lebih up to date, isunya lebih kompleks. Jadi biasanya akan mendapatkan nilai lebih di pembahasan ini.
Kemudian di pembahasan ini sudah tidak mencantumkan angka, data dan angka dari bab hasil atau dari bagian hasil yang atasnya tadi. Namun lebih kepada menguatkan dan menjelaskan hasil itu dengan literatur yang sudah ada sebelumnya. Kemudian dari kesimpulan ini adalah menyimpulkan semua aspek mulai dari abstrak hingga pembahasan. Penyesuaian kesimpulan ini menulisnya adalah sesuaikan dengan tujuan menulis artikel ilmiah. Biasanya bagian tujuan itu ada pada ada pada pendahuluan. Biasanya setelah kita ngomongkan pendahuluan itu ada tujuan. Gitu. Tujuan untuk artikel ilmiah ini untuk mengetahui apa saja. Biasanya poin-poin atau penjelasan. Itu dijawab pada hasil dan pembahasan. Jadi tujuannya misalkan katakanlah menjelaskan atau tidak menjelaskan, mengetahui mengenai perbedaan antara penyebaran penyakit daerah A dan daerah B. Nah, itu kan pertanyaannya ya, bisa dibilang. Tujuan kita untuk menulis artikel ilmiah itu adalah untuk mengetahui perbedaan prevalensi penyakit daerah A dan daerah B misalkan. Perbedaan itu dijelaskan di hasil juga, ya, di hasil. Kemudian dikuatkan di pembahasan dengan literatur-literatur sebelumnya atau hasil riset sebelumnya. Di kesimpulan itu juga dijelaskan kesimpulannya bagaimana. Dan itu harus menjawab dari tujuan yang saudara akan ambil dari penyusunan artikel ilmiah ini. Jadi di kesimpulan nanti menjelaskan mengenai penyakitnya, perbedaannya bagaimana. Apakah lebih besar di daerah A atau di daerah B, atau sebaliknya lebih besar di daerah B dibandingkan daerah A. Jadi kesimpulan itu secara garis besar sebenarnya untuk mempermudah kita mengingat, kesimpulan itu adalah merupakan hasil jawaban dari tujuan yang ingin kita peroleh untuk bisa menyusun artikel ini. Begitu teman-teman. Kemudian ada acknowledgement atau ucapan terima kasih. Biasanya ini dijelaskan juga oleh autor atau penulis, tapi juga bisa juga tidak. Nah, daftar pustaka ini ada beberapa macam metode untuk menyusun daftar pustaka. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan menyusun daftar pustaka, belajar ya, bisa memakai reference management, ada yang memakai Mendeley, ada yang pakai Zotero, itu bebas silahkan. Yang penting kita harus bisa mengikuti aturan gaya selingkung dari artikel ilmiah tujuan jurnal kita itu. Nanti teman-teman bisa melihat di Prevensia sebagai salah satu contoh yang paling dekat dengan kita. Begitu ya teman-teman. Kemudian itu saja dari saya. Kemudian untuk tugas teman-teman sekarang sudah mulai dicicil untuk PIOS Maba. Jadi sama seperti kakak kelas sebelumnya, untuk PIOS Maba ini teman-teman harus berpartisipasi karena sebagai salah satu syarat untuk bisa mengikuti ujian tengah semester. Sehingga teman-teman kalau sudah menunjukkan bukti upload PIOS Maba itu dengan klasifikasi lomba yaitu poster ya, itu poster ilmiah yang harus teman-teman ikuti, teman-teman menunjukkan bukti itu dan bisa mengikuti UTS, begitu teman-teman. Untuk tugas selanjutnya, kalau PIOS Maba kan durasi waktunya panjang ya, sampai batas maksimal pengumpulannya 17 Oktober 2021 di hari Minggu, minggu depan, jadi masih panjang. Untuk tugas selanjutnya adalah teman-teman mencoba untuk membuat artikel ilmiah. Contohnya bisa didapatkan dari jurnal-jurnal. Kemarin saya bilang ya, saya pernah sampaikan bahwa jurnal itu adalah rumah dari semua artikel-artikel ilmiah. Silahkan mencari jurnal yang kalian inginkan, tapi untuk mempermudah bisa mengunjungi websitenya Jurnal Prevensia. Di situ ada beberapa contoh artikel-artikel ilmiah. Dimulai saja dengan judul, kemudian pendahuluan. Gitu. Nanti minggu depan
bisa dikumpulkan minggu depan, ini hari Selasa ya. Jadi minggu depan di hari Senin tanggal 11 Oktober, teman-teman mulai mengerjakan itu mulai hari ini hingga tanggal 11. Tanggal 11 malam bisa dikumpulkan kepada saya. Hari Selasanya nanti akan saya bahas secara asinkron agar bisa teman-teman cermati gitu. Itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.